Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa kembali di channel saya ya. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas lanjutan dari UD Sejuk Indonesia. Kemarin sudah kita bahas sampai ke jurnal ya. Bagian kedua ini membahas buku besar ya. Kita awali dari buku besar membantu utang, piutang ya. Nanti ke buku besar umum dan seterusnya, sampai ke trial balance ya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, kita perlu masukkan dulu saldo awal setiap perusahaan. Kebetulan di sini belum dimasukkan ya. Kita masukkan dulu sesuai dengan di soal di sini ya. Untuk daftar utang dagang, Ramajaya dan lain-lainnya, kita ketikkan saja di sini 61938. Kemudian Raska Berkah 606. Oke, kemudian untuk tunas ini 73260. Nah, kita mulai memasukkan akun ini. Inilah membantu menjelaskan tentang mutasi atau perubahan satu akun, yaitu accounts payable ya. Ini penting kita buat karena menjelaskan tentang posisi utang perusahaan per company atau per supplier ya. Nah, dalam praktek di komputer juga ada seperti ini. Oke, kita langsung mulai. Transaksi terkait dengan ini adalah transaksi pembelian, kemudian transaksi pembayaran kas, dan juga transaksi jual umum kalau dari retro ya. Oke, kita urutan bertanggal teman-teman ya. Kita mulai dari sini. PT Ramajaya di tanggal 8 ya. Ini tanggal 8. Di sini purchase journal ya, seperti ini, kita singkat saja. Ada pembayaran. Ini di sini ya. 8 purchase journal. Pembayaran ya, pembelian berarti di sini nilainya adalah 215.585. Oke, sehingga saldonya ini kita tuliskan ini ya, dikurangi dengan ini kalau ada, nah ditambah dengan ini. Ini kalau pakai rumus Excel ya. Kalau manual ya tinggal dimanualkan saja. Oke, kemudian ini selesai ya. Ini udah kita posting. Kemudian kita cari lagi Ramajaya, kita cek ke cash payment journal. Di sini tidak ada, di jurnal umum juga tidak ada. Oke ya. Kemudian PT Raska Berkah ya, kita cek dari transaksi pembelian di sini di tanggal 16, kemudian CPC tanggal 9. Jadi ini dulu ya yang kita ambil datanya. Cash payment journal ini tanggal 9. Oke, nilainya adalah 606 ya, ini seperti ini, sehingga saldonya menjadi ini, kurangin dengan ini, tambah ini ya. Lunas ya per tanggal 9. Kemudian di tanggal 16 ini ada purchase journal, nilainya adalah ini ya, 275.835 Rasa Perskas. Nah, sehingga saldonya menjadi sama 275.835. Kita cek lagi teman-teman. Dari di sini sudah kita input, di sini sudah kita input juga ya. Kemudian di jurnal umum dicek enggak ada ya, jadi selesai untuk itu. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tunas Nalendra. Tunas Nalendra kalau kita cek di sini ada tanggal 19, kemudian di sini ada enggak ada ya, hanya di situ. Jadi kita langsung masuk ke tanggal 19 di purchase journal. Nilainya adalah ini dia,
155235. Terus ada retur ya, ada retur di tanggal 20 di General Journal ya. Returnya senilai, nah ini dia, 18.093. Oke. Sehingga hasilnya adalah saldonya kita tulis ya, jadi seperti ini. Oke, 210.402.000 rupiah ya. Nah, kita cek teman-teman ya, kita cek hasilnya apakah sama dengan saldo. Ini ya, cek saja ya, ini harusnya nanti sama, ini ditambah ini ditambah ini ya, 763 760. Cek di akun nanti ya, nanti kita cek total sama dengan yang di sini nanti. Oke, nanti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian sini untuk buku besar membantu hutang piutang ya. Karena belum saya masukkan saldo awalnya, kita masukkan dulu teman-teman sesuai di soal. Toko Adnan 91020, kemudian Faras 826 695, kemudian Zahra itu 89355, kemudian Zulfa 74925. Oke, ini saldo awal jika belum dimasukkan ya, saldo awal ya per tanggal 1. Nah, ya, tadi juga belum kita masukkan di sini kata kalimatnya. Nah teman-teman, untuk yang ini buku besar membantu piutang ini kita ngambilnya data dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan juga jurnal umum ya. Kita akan coba masukkan ke sana. Kita mulai dari toko Adnan ya. Nah, di sini sales jurnal toko Adnan kita cek, nggak ada penjualan ke toko Adnan. Kemudian penerimaan kas ada di tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Kita langsung mulai tanggal 10. Di sini ada pembayaran ya, tanggal 10 toko Adnan sebesar 91.020 ya. Sehingga saldonya berkurang ya. Ini ditambah ini, kurangin ini kalau pakai Excel. Oke, lunas ya teman-teman seperti ini. Kemudian toko Faras kita cek di sini, yaitu toko Faras ada pembelian penjualan di tanggal 13 ada penjualan, berarti ada penambahan ya sebesar 340.550. Oke, saldonya menjadi 423245. Ini sales jurnal ya. Kemudian ini selesai toko Faras. Kita cek di penerimaan, ada pembayaran nggak ada, jadi kita cek dulu ya, di sini belum. Toko Faras di sini juga tidak ada. Selesai toko Faras ya. Kita lanjutkan toko Zahra. Saldo awalnya adalah 89355 ya. Kita cek dari sales jurnal, ada di tanggal 28, cash receipt-nya ada di tanggal 17. Ini dulu kita masukkan ya. Jadi di sini kita masukkan dulu untuk yang tanggal 17. Berarti pembayaran ya, penerimaan pembayaran dari toko Zahra sebesar ini dia 89355. Oke.
Kemudian pembelian penjualan ya, ini berarti cash receipt journal, di sini sales journal. Kita cek tanggal berapa sales journal yang ada toko Zahra. Ini dia 53170 ya, 53170, sehingga totalnya menjadi 53170 ya. Tanggalnya tanggal 28. Oke, tanggal 28. Toko Zahra selesai. Kemudian toko Zulfa saldo awalnya adalah 74925. Oke, nah, Zulfa ini ada transaksi ya, ada transaksi dari sales journal. Nah, kita lihat penambahannya ini ya, tanggal 2. Kemudian dia ada retur ya, general journal ada retur. Returnya adalah ini tanggal 3. Jadi kita masukkan tanggal 3 ada retur penjualan sebesar, nah ini dia 29970. Oke, saldonya menjadi 271730. Oke, ini untuk yang toko Zulfa ya. Ini sudah kita masukkan teman-teman. Kemudian yang belum tinggal, oh ini toko Zulfa ada lagi penjualan ya, cash receipt, maaf, cash receipt penjual sudah ada. Cash receipt tanggal 31 ada cash receipt journal, nilainya adalah 196805 ya, sehingga total piutangnya menjadi 74925. Oke, sampai sini selesai untuk toko Zulfa. Nah, yang terakhir ini ada SMK ya, SMKN 100. Ini ada tambahan customer ya, SMKN 100. Di sini ada transaksi, ini negeri 100, ada penjualan. Di situ istilahnya nggak ada ya, di sini nggak ada, udah tadi situ hanya aja. Oke, kita masukkan dulu, saldo awalnya tidak ada ya. Langsung ke sales journal, tanggalnya adalah tanggal ini 24, nilainya 14.985.8. Ini tanggal 24 ya. Saldonya berarti, nah ini tambah ini kurang ini nih. Oke, saldonya adalah 14.985 ya. Ini untuk yang pembantu piutang dagang. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kita masukkan ini selesai, kita lanjutkan ke buku besar umum ya, yang ini ya. Nah, kita mulai dari paling atas dulu. Berikutnya adalah buku besar umum ya. Kita mulai dari cash in bank, dari akun yang paling liquid, yaitu kelompok aset. Nah, teman-teman, buku besar umum ini kita ambil dari rekapitulasi ya. Di sini ada rekap yang di sini, ya, ini dia ya. Ada juga rekap yang digabungkan seperti ini, tapi angkanya sama ya, angkanya sama. Nah, biar nggak bingung teman-teman, saya akan ambil yang di sini saja ya, yang biasa, biar mungkin formnya seperti itu. Oke, kita mulai dari cash in bank. Saldonya ini kita ambil dari neraca awal seperti biasa, kita letakkan dari sini ya. Kita pindahkan semuanya saldonya sesuai dengan karakteristik akun, debit atau kredit ya. Kita pindahkan semuanya teman-teman sampai semuanya lengkap ya. Kemudian kita masukkan transaksi sesuai dengan jurnal masing-masing. Nah, di sini teman-teman, karena saya pakai Excel, jadi
kita pakai rumus biar cepat ya, seperti ini. Tapi kalau manual teman-teman cukup menggunakan jurnal yang digunakan yang terpengaruh atau yang mempengaruhi akun ini. Contoh cash in bank, dia hanya dipengaruhi oleh cash receipt journal dan cash payment, dua saja ya. Jadi selainnya sebenarnya nggak ngaruh ya. Teman-teman cukup menyantumkan dua ini saja ya, tidak perlu sampai detail seperti ini. Oke, CRG ya, dari ini 399935 itu ambil dari sini datanya. Oke. Kemudian ada pengeluaran dari cash payment journal 90076 90 ini ya. Saya cek di sini, tandain biar lebih jelas. Pindahkan. Kemudian petty cash ya, ada di sini 1.600.000 rupiah. Ini kita ambilkan dari sini cash payment journal. Oke, ini ya 1.600.000 rupiah. Kemudian PT cash juga di sini jurnal 1.600.000 rupiah. Ini kita ambil dari sini, sebelah sini ya. Ini dia kredit di sini. Oke, kemudian berikutnya account receivable, ini kita ambil datanya dari piutang dan penerimaan kas atas piutang. Berarti kita ambil dari CRG dulu 1.300. Jadi teman-teman fokus ke nomor akun saja ya, seperti ini. Jangan baca sini lagi, nanti kelamaan ya. Kemudian sales journal ada penambahan ya. Sales journal ada penambahan dari sales journal. Di sini piutangnya bertambah. Ini dia. Kemudian jurnal umum ada retur ya, ada retur. Nah, ini dia 1.300. Nah, ini dia. Retur sehingga piutangnya berkurang. Saldo akhir adalah 566.325. Allowance nggak ada perubahan ya, jadi nggak ditaati. Kemudian persediaan barang dagangan ada penambahan dari pengurangan dari cash receipt journal ya, untuk dijual di sini, jual tunai, sales journal dan juga lain-lainnya. Ini dari sini kita pindahkan ini ya. Kemudian yang ini sales journal karena dijual ya. Ini dia kredit ya, ada penjualan secara kredit. Kemudian purchase journal ada pembelian ya, ada pembelian persediaan 580 500.000 rupiah. Kemudian general journal ada penambahan juga karena ada transaksi di situ ya, pengembalian produk ya. Ini dia 1.500, ini dia. Ini sama ini ya. Ya. Kemudian office supplies, di sini ada transaksi dari PT Cash Journal yaitu untuk pembelian. Nah, ini dia. Kemudian prepaid insurance nggak ada perubahan, prepaid train nggak ada perubahan, PPN income ini ada penambahan dari purchase journal. Oke, ini dia, kita pindahkan ke sana tadi ya, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian general journal ya 1793 16.300.000 rupiah. Ini saya kasih warna dulu ya biar enak. Kemudian equipment nggak ada perubahan ya, akumulasi juga belum ada transaksi. Kemudian ke hutang dagang
itu di cash payment journal dan juga dari purchase journal. Ini dia, ada pembayaran hutang ya. Kemudian purchase journal ya, ada penambahan. (646.655). Kemudian ada retur di sini di general journal. Kita pindahkan juga 2000 ini di sini. Baik. Kemudian menginjak ke expense payable ya. Expense payable ada pembayaran di petty cash di sini. Rp900.000 ini dia ya. Atau yang ini. Tadi udah ini tadi ya. Nah, kemudian income tax payable 21, ada transaksi di cash payment journal ya. Ini dia. Kemudian income tax 22, ada transaksi 23 ada di pembayaran ya. Cash payment journal. Ini dia. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian berikutnya 25 29 belum ada, PPNP belum ada, outcome ini dia. CRG ya. Ini dia. Ini kita pindahkan ke sini. Ya, kemudian sales journal ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Juga dari general journal nih kita pindahkan ke sini. Oke ya. Kemudian Bank Mandiri Loan ini ada pengeluaran ya di sini. Pindahkan ke sini. Oke. Kemudian Deva Capital ini yang enggak ada transaksi, berarti kita langsung skip saja. Sales ya. Kita lihat dari cash receipt journal. Nah, ini kita pindahkan ke sana tadi, ke sini. Kemudian sales journal. Ini angkanya kita pindahkan ke sini. Saldonya tinggal dihitung teman-teman ya, seperti ini. Sales return ada di general journal ya. Ada balik barang sebesar 27 juta rupiah ini ya. Kita pindahkan ke sini. Sales diskon ada transaksi free collected itu dari sales journal ada juga di sini 4.400. Nah, ini dia ya. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian COGS tentunya ada transaksi juga di sini dia dari cash receipt journal. Ini dia. Kita pindahkan ke sini. Kemudian sales journal. Ini dia ya. Ini yang kita pindahkan ke sini. 462.800. Oke. Kemudian ada retur juga. Nah, ini dia. 22 juta rupiah. Kemudian freight paid ada dari purchase journal ya, 2.300.000 rupiah. Advertising expense yang enggak transaksi kita langsung skip saja, jumlahnya sama dengan di saldo awal. Oke. Wage and salaries, ada transaksi di sini, pembayaran gaji ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian maintenance expense ada juga transaksi. Ini ya, ini yang kita pindahkan ke sana tadi. Sini. Terus other operating ini enggak ada ke beban bunga ya. CPJ 9110 ini dia. Ini yang kita pindahkan ke sini.
Kemudian bank service charge sampai ke income tax expense nggak ada. Baik, sudah kita input semua teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita input semuanya seperti ini. Nah, saldo akhirnya ini kita pindahkan ya, saldo terakhir setelah dihitung tadi. Seperti contoh, cash in bank ini saldonya adalah 1.435.819. Ini saldonya kita pindahkan ke trial balance seperti ini. Nah, teman-teman pindahkan satu persatu. Kita ambil dari buku besar ya, cash in bank, petty cash 10 juta, kemudian account receivable 566 ya. Kemudian PPN ini rumusnya sebentar ya, kita cek dulu. Ini yang betul ya. Oke. Aduh. Oke, jadi kita pindahkan semuanya ke sini ya. Allowance tadi ya, allowance, merchandise inventory ya. Semuanya ya, sampai ke bawah-bawah. Fee supplies ya. Prepaid insurance. Nah, seperti itu teman-teman, pindahkan semuanya sesuai dengan saldo di sana ya, debit, kredit. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dicek ya. Sales return, sales ya, misalkan di sini, kita lihat di bawah. Nah, seperti ini. Jadi saldonya yang di sini kita pindahkan semuanya, Bank Mandiri, Deva Capital ya kan, nah di sini. Oke, kemudian sales, ini sales ya, 2.138.000.000. Oke, sales return 51, kemudian sales diskon nggak ada, free collected 11.750. Oke ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita pindahkan semuanya ke dalam trial balance. Total akhirnya adalah 4.150.116.000 rupiah. Demikian teman-teman untuk video yang kedua, yang ketiga ini ya, terkait dengan buku besar ya, sudah kita kerjakan dari sini, dari buku besar membantu hutang, piutang, buku besar umum, termasuk juga saldo persediaan, apa namanya, seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Semoga ilmunya manfaat ya. Tetap belajar, semangat untuk mengerjakan uji kompetensi akuntansi. Terima kasih. Tonton berikutnya nanti saya akan bahas untuk adjustment sampai ke closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.